Majlis dengan segala hormatnya menjemput Habib Ali dan Habib Al-Hamid untuk beritahu siapa dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Surat Yusuf ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Kedua berlari menuju ke pintu, lalu terkoyak pakaian Yusuf daripada belakang, dan keduanya terserempak dengan sayyidah, suami kepada istri Al-Aziz dan Zulaikha di hadapan. Perempuan itu berkata, apakah balasan dan hukuman kepada seseorang yang ingin menodai kehormatan keluargamu, melainkan ia dipenjarakan atau azab yang pedih. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubrin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Yusuf berkata, dia yang mengejar aku dan disaksikan oleh seorang yang bersaksi daripada keluarga perempuan itu dengan mengatakan kalau pakaiannya koyak daripada hadapan, maka perempuan itu benar dan Yusuf dusta. Akan tapi bila pakaiannya koyak daripada belakang, maka perempuan itu dusta dan Yusuf benar. Ini kejadian yang terjadi ketika Nabi Yusuf dan Zulaikha berada dalam satu bilik. Setelah tipu muslihat yang dilakukan oleh Zulaikha dengan mengajak Nabi Yusuf ke dalam biliknya, lalu menutup semua pintu dan tingkap kecuali satu pintu yang tak tertutup, yaitu pintu laluan utama. Di saat Zulaikha memaksa kepada Nabi Yusuf untuk memenuhi kehendak hawa nafsunya, maka Nabi Yusuf bangkit dan lari, lalu berjalan. Di sini kita melihat bahwasanya salah satu upaya untuk mengelak daripada perkara yang mungkar, menghindari tempat berlakunya mungkar. Untuk kita terselamat daripada maksiat, berpindah, menjauhkan diri daripada tempat berlakunya maksiat. Keberadaan kita di tempat maksiat akan menjadi sebab kita berkongsi perbuatan maksiat, walaupun dengan menyaksikan, dan tidak menutup kemungkinan atau besar kemungkinan akan tertarik untuk melakukan maksiat tersebut disebabkan oleh kerana berada di tempat berlakunya maksiat, maka akan mudah kepada seseorang itu untuk melakukan maksiat. Oleh sebab itu, dalam hal ini Nabi Yusuf bangkit dan lari, yakni meninggalkan apa yang diinginkan daripada maksiat oleh Zulaikha, namun dikejar oleh Zulaikha dan ditarik pakaiannya sehingga koyak daripada belakang, dan ini menunjukkan betapa kuatnya tarikan itu sehingga menyebabkan pakaian Yusuf koyak. Ini bukan tarik biasa, dan betapa lajunya Nabi Yusuf itu lari,
dan betapa kuatnya tarikan Zulaikha sehingga kelajuan Nabi Yusuf dalam berlari dan kuatnya tarikan Zulaikha pada pakaian Nabi Yusuf menyebabkan koyaknya pakaian tersebut. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kalau serempak dari buka pintu Nabi Yusuf buka pintu, suami Zulaikha ada di hadapan. Agaknya sekarang ini seorang suami berhadapan dengan adanya di bilik privasi seorang lelaki, istrinya bersama dengan lelaki yang lain. Agaknya bagaimana seorang itu bila melihat keadaan seperti itu terhadap istrinya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ayat itu berbunyi, barang siapa yang menuduh orang lain dengan qazaf lalu tidak mendatangkan 4 saksi, maka akan dikira sebagai satu perbuatan kesalahan disebabkan oleh kerana menuduh orang lain berbuat zina tanpa ada 4 saksi. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ayat ini betul turun macam itu ke? Katanya, yakni kalau saya nampak istri saya di bilik bersama dengan seorang lelaki, takkan saya nak cari 4 orang saksi untuk dia tengok apa yang berlaku. Sementara saya cari saksi 4 orang, dia dah selesai. Ya Rasulullah, kalau saya nampak istri saya ada lelaki di rumah saya tak akan cari 4 saksi, saya penggal kepala orang itu. Kata Sa'ad bin Ubadah. Maka baginda Rasulullah bersabda, kamu nampak bagaimana cemburunya Sa'ad bin Ubadah, yang sampai sedemikian terhadap siapa? Terhadap kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Kata baginda Rasulullah, aku lebih kuat kecemburuannya daripada Sa'ad, dan Allah lebih kuat cemburunya berbandingkan aku terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dilanggar, seperti mana Sa'ad bin Ubadah marah kalau ada hal yang menyentuh kehormatannya sampai dia akan penggal kepala orang itu, Allah lebih memiliki kemarahan bila perintah dan juga larangannya dilanggar oleh Allah. Tapi hukum seperti itu tak boleh kita mengambil tindakan sendiri. Yani bila hal yang sedemikian berlaku, bukan bermakna bukan betul, tetap salah akan dia ingin melakukan perkara yang ingin menyelesaikan hal yang mungkar dengan cara yang mungkar, mungkin yang lebih mungkar dengan pembunuhan. Ada jalan keluarnya, imma mendatangkan 4 saksi, atau kalau suami istri adalah dengan mula'anah. Mula'anah atau li'an, yakni bila suami menuduh kepada istrinya ada perbuatan serong atau perbuatan khianat dengan orang dan lelaki lain, maka di sini suami akan bersumpah bahwasanya istrinya telah membuat sumpah dengan lelaki yang lain. Kalau saya yang salah, maka saya kena laknat daripada Allah, macam sampai 5 kali sumpah. Demikian pun si istri itu. Bila berlaku sumpah mula'anah seperti ini, maka akan jatuh cerai satu dengan yang lain dan dia akan kembali. Ini bila lelaki menuduh kepada istrinya berbuat zina dan tiada saksi, maka hukumnya adalah hukum li'an, hukum li'an. Tapi kalau orang lain menuduh orang lain berbuat zina, mesti datangkan 4 saksi. Kalau tidak, maka tidak sabit tuduhan itu kepada seorang yang dituduh, dan yang menuduh itu pun akan tergolong daripada orang yang qazaf, walaupun dia lihat perbuatan orang tersebut, kalau tidak cukup saksi 4 orang. Demikian dalam Al-Quran Al-Karim, orang yang menuduh orang lain berzina kena mendatangkan 4 saksi.
wala zaniyatan. Seorang perempuan pelacur itu tidak layak untuk dinikahi kecuali oleh lelaki yang pelacur. Demikian juga seorang lelaki yang suka melacur tidak layak untuk menikah kecuali dengan perempuan yang sifatnya pemelajar. Yang ini menunjukkan betapa pentingnya kehormatan dalam pernikahan, sehingga diperhati tentang status laki-laki dan juga perempuan. Hurrimat dzalika 'alal mu'minin, diharamkan oleh Allah terhadap orang beriman menikahi seorang pelacur kalau tidak berkorban. Dengan demikian seorang perempuan yang khianat dengan lelaki yang lain, maka dalam hal ini suami ada dua. Kalau dia ragu akan insaf perempuan itu, maka dalam hal ini dilepaskan adalah lebih memberi kebersihan kepada kehormatan dan ada percampuran air dengan lelaki yang lain. Kalau si suami tidak merasa aman dengan khianatnya perempuan itu di masa akan datang, yakni dengan kata lain, kalau tak yakin dia akan insaf, diceraikan. Apa sebabnya? Karena akan berlaku dia kalau berbuat dengan sosial bersahaja, kemudian hamil dan mengandung, mana dia tahu itu akan bercampur dengan banyak hal yang mungkar dalam hal ini, maka diceraikan. Melainkan bila diketahui kesungguhannya untuk insaf dan bertaubat, maka dalam hal ini boleh baginya untuk memaafkan atau sunnah baginya untuk menceraikan karena perbuatannya yang berkhianat dengan lelaki yang lain. Ini perempuan yang bersuami. Perempuan yang ada suami bila melakukan hal yang serupa dengan yang lain adalah lebih berbahaya berbandingkan kepada laki-laki. Sejauh mana lebih berbahayanya? Karena percampuran air itu akan menjadi keliru, airnya siap suaminya atau lain. Dengan demikian akan berlaku hal-hal yang tidak diketahui dan tidak pasti, bagaimana masalah warisan, masalah nasab dan macam-macam kalau tidak pasti air pada air yang siap. Wastabaqal bab wa qamisahu min duburin, maka ketika terserempak dengan sayyidah, ya subhanallah. Coba perhatikan dalam ayat ini ya. Keduanya berjumpa dengan tuannya. Keduanya, yakni Zulaikha dengan Yusuf, terserempak dengan tuannya. Terserempak dengan tuannya, dengan majikannya, sayyidah. Sayyid itu arti tuan. Sayyid itu yang diikuti. Sayyid itu yang banyak kebaikannya. Yang menarik pada ayat ini adalah sayyidah, tuannya perempuan. Tuannya perempuan, yakni tuannya siapa? Tuannya Zulaikha. Dalam hal ini yang menjadi hamba sahaya Yusuf. Tapi ayat ini tidak dikatakan tuannya Nabi Yusuf, tapi tuannya Zulaikha. Sebabnya suaminya. Kenapa disebutkan dalam hal ini tuannya sendiri, bukan Zawjah? Kalau tuan Yusuf, kalau suami kepada Zulaikha, tapi ini disebut tuan kepada Zulaikha. Adakah Zulaikha hamba sahaya sehingga suaminya menjadi tuan kepada dia? Tidak. Ayat ini ada memberitahukan beberapa makna. Yang pertama, dahulu kedudukan suami itu begitu mulia dan tinggi sehingga istri itu menyanjung kepada suaminya umpama hamba sahaya menyanjung kepada tuannya, sehingga kedudukan suami kepada istri umpama tuan kepada hamba sahaya. Hormatnya atau tingginya kedudukan suami pada waktu itu, sehingga kedudukan suami pada istri ada statusnya sayyid, yakni yang termulia
Jadi disebutkan sayyidah karena kehormatan suami itu begitu tinggi. Lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika baginda Rasulullah didatangi oleh salah seorang sahabat Mu'adz bin Jabal balik daripada Yaman, kemudian Mu'adz bin Jabal sujud, ingin meletakkan dahinya ke tanah untuk sujud kepada Rasulullah. Dan ditegur oleh Rasulullah, apa yang kamu buat? Katanya Rasulullah, saya nampak di negeri sana orang hormat dengan orang lain dengan sujud. Saya ini hormat kepada engkau. Maka Nabi mengatakan, kamu tidak tahu ke bahwasanya kita tidak sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bolehkan orang lain sanjung hormat kepada orang lain dengan sujud, maka aku perintahkan seorang istri untuk sujud untuk suaminya. Karena kedudukan suami yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau bagi anak pintu syurganya adalah orang tua, bagi istri pintu syurganya adalah suami. Nah, itu balik rumah baru cakap. Silap-silap berdoa yang baik. Baik, Sayyidah hadal bab tersempat. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Ketika sudah dijumpai setiap orang itu ingin dilihat perfect di hadapan orang lain dan tidak mau dilihat cacat dan kurang di hadapan orang. Tak semua orang bila didedahkan kekurangannya boleh menerima, sebab manusia ini sifatnya adalah ingin sempurna walaupun hakikat dan realitinya ada sesiapa pun yang sempurna. Permasalahannya adalah bukan manusia itu akan kurang kalau tidak sempurna, tapi kesediaan orang untuk menerima dirinya tak sempurna itu yang jadi masalah. Yang problem adalah bukan manusia itu punya sifat kurang, yang problem adalah menerima kalau dirinya itu ada kekurangan yang tak semua orang boleh mengakui. Jadi orang ini kan kalau kalau boleh tertulis dahinya ini hormati aku, tak mau ada kurang pada dirinya. Manusia ini Nabi bersabda, kullu bani adam khata', setiap anak Adam ada salah, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Bukan muskil pada kesalahan, yang muskil adalah mengakui kepada kesalahan. Tak semua orang mengakui. Yang muskil adalah orang yang tak mahu memperbetulkan kalau dia berbuat salah. Yang ada orang tak mahu mengaku salah. Kalau terbukti pun dia salah, tetap mencari alasan untuk tidak salah. Yang penting mahu dilihat sempurna, tidak bersalah, walaupun hakikatnya manusia tidak boleh pada kesalahan. Istri Al-Aziz Sulaifah kalau serempak di hadapan, yang sudah tahu Nabi Yusuf di hadapan, kemudian dia di belakang, yang kejar siapa? Yang di belakang lah. Itu pun sempat masuk mengatakan, kan dia boleh mana? Oh, ini orang akan merodai kehormatan keluargamu atau istrimu. Ingin membebaskan diri daripada kesalahan dan kelemahan. Maka Nabi Yusuf dalam hal yang berkata mereka mengatakan, ini orang ingin merodai kehormatan istrimu, maka ini orang layak untuk dipenjarakan, atau ini orang layak untuk dihukum seberat-beratnya, dan dihukum dengan pukul, dengan sebat. Emang dipenjarakan atau disebat. Nabi Yusuf dalam hal ini mengambil sikap membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dia yang kejar saya, dia yang paksa saya. Dalam hal ini, law yu'ta an-nasu bima da'a, law yu'ta an-nasu bida'wahum ladda'a rijalun bi amwalin nasi wa dima'ihim, walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ahlaf. Kalau seorang itu dibiarkan boleh tuduh serampangan semua orang tanpa adanya bukti, maka semua orang akan mengaku
Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang kalau menuduh orang lain mesti ada bukti. Wal yaminu 'ala man akhlaf, dan sumpah kepada orang yang mengingkari daripada tuduhan tersebut. Maka dalam hal ini, dalam tuduh menuduh mesti ada bukti. Maka dalam hal ini Nabi Yusuf ketika dituduh, dalam hal ini Nabi Yusuf menafikan untuk membela kehormatannya daripada tuduhan, dan itu hak setiap orang membersihkan namanya daripada tuduhan yang tidak hak, yang tidak sahih. Dan itu bahagian daripada marwah pada seseorang menafikan tuduhan yang tidak sahih. Kata Nabi Yusuf, ya rawadatni nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Ada yang menjadi saksi, yang menjadi saksi daripada keluarganya Zulaikha. Ini mungkin kita macam tim penyidik, tim khusus untuk penyidik, untuk periksa, untuk kaji, untuk siasat, betul atau tidak. Akan dipanggillah satu orang mungkin yang mahir dalam hal ini. Maka orang yang mengatakan, coba tengok kain yang dipakai. Kalau koyak daripada belakang, kalau koyak daripada hadapan, perempuan itu betul Yusuf. Kalau koyak daripada belakang, perempuan itu tipu Nabi Yusuf yang betul. Ketika dilihat dalam hal ini kain yang koyak daripada belakang, maka kita akan pasti kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang. Di sini betapa hukum itu penting dengan adanya bukti, dan tidak boleh hukum itu jatuh tanpa adanya bukti. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang tuduh orang lain yang berbuat zina, qadzaf. Salah seorang yang menuduh adalah Mughirah bin Syu'bah, sahabat juga. Maka Mughirah bin Syu'bah ada dua orang lagi bersama dengannya yang menjadi saksi atas perbuatan seorang yang berzina. Sementara saksi mesti berapa? 4. Kata Sayyidina Umar, mana yang keempat? Kalau tidak ada saksi yang keempat, kata Sayyidina Umar, kamu ada dua pilihan. Emang kamu datangkan saksi yang keempat supaya dia berhukum kepada pelakunya, atau kamu tarik balik kesaksian kamu supaya kamu tidak tertuduh menuduh orang berbuat zina tanpa cukup orang saksi. Kamu mesti 4. Dua orang tarik balik daripada dia tertuduh, apakah karena terhukum dengan hukum qadzaf, karena sebab dua orang tarik balik kesaksiannya, satu tidak menarik balik, dan satu yang menuduh itu tanpa cukup korum untuk 4 saksi, dia tidak disebut bersalah. Hukum dah macam itu, dia tak ada tolak ansur. Dah macam itu dalam Quran, dia akan dilaksanakan. Alam ra'a qamisahu qutta min duburin qala innahu min kaidikunna. Ini adalah perbuatan kamu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya, tipu muslihat kamu itu cukup besar. Ini kata siapa? Kata suami Zulaikha kepada Zulaikha, kepada istrinya. Dalam hal ini suami Zulaikha mengambil sikap, Yusufu a'rid an hadha wastaghfir li dhanbiki. Wahai Yusuf, jangan kau dedahkan masalah ini, jangan kau cerita, simpan ini rahasia, jangan sampai orang tahu. Itu perintah suami Zulaikha kepada Nabi Yusuf, majikannya, tuannya, kepada istrinya, wastaghfiri li dhanbiki, dan kamu wahai kepada istrinya, mohonlah ampun karena dosa kamu. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu tergolong daripada orang yang bersalah. Maka dalam hal ini suami Zulaikha tidak menceraikan Zulaikha karena dilihat adanya peluang kepada istrinya untuk insaf dan bertaubat, maka diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya khabar yang berlaku di dalam dan yang tahu lebih daripada satu orang, maka sukar berita itu untuk diberitahu. Lagi-lagi zaman kita sekarang zaman viral, zaman SMS. Dengar berita sedikit hantar, orang belum tahu, belum pasti
memberikan itulah tidak. وقال نسوة في المدينة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Orang-orang perempuan di negeri di Mesir bercakap satu dengan yang lain, macam mana itu istrinya Aziz itu boleh kerja, dia punya anak usahanya, berita bukan hanya dalam istana sampai keluar. Bermakna yang di dalam, dari mana keluar boleh tahu bukan daripada dalam yang sampaikan. Mulut untuk dijaga, untuk tutup mulut susah. Mulut boleh tutup, tangan tak boleh tutup. Kalau sesuatu, kaum wanita sudah membiarkan berita viral, bukan hanya dalam istana, tapi sudah keluar. Fil Madinah, di negeri yang di Mesir. Apa beritanya? Imra'atul Aziz turawidu fataha. Istri kepada Aziz, istri kepada menteri, mengejar hamba sahayanya. Qad syaghafaha hubba. Dia sudah terkena racunnya cinta. Orang cinta itu ada cinta sampai kepada mereka lupa diri. Syaghaf itu cinta yang merupakan al-hubbul qatil, cinta yang membunuh, membunuh karir, membunuh personality, membunuh segala-galanya. Kadang-kadang kan orang kalau cinta itu apa saja boleh dikorbankan, tahta boleh dikorbankan, duit boleh dikorbankan semata-mata untuk memenuhi rasa cintanya. Itu tahu ucapan ini Laila, Majnun Laila. Terkenal Laila, Majnun Laila. Kadang-kadang itu Majnun Laila. Orang yang gilakan kepada Laila. Kenapa dikatakan Majnun Laila? Yani karena orang namanya adalah Qais ibn Bulawah. Namanya Qais ibn Bulawah. Dia hidup di zaman abad yang ke-7 daripada Mesir, yani zaman yang awal dari Hakam berperang, yani zaman Bani Umayyah. Namanya Qais ibn Bulawah. Dia suka dengan seorang perempuan namanya Laila al-Amiriyah. Laila al-Amiriyah sepupu dengan Qais, cousin. Daripada kecil hidup bersama, mengembala kambing bersama, sampai punya suka daripada kecil tu. Kata Qais, andailah kita berdua ini tidak membesar, tetap kecil saja. Sebab besarnya menyebabkan perpisahan mereka berdua. Qais bin Mulawah ini punya cinta dengan Laila cukup luar biasa, sehingga kalau dia lalu ditanya Laila, ada fitrah ini Laila, orang yang berkulit hitam, yakni supaya kita tahu kecantikan itu relatif. Mungkin kita tengok orang itu tak cantik, tapi bagi orang lain mungkin dia macam bidadari, Allahu a'lam. Tapi ini Majnun Laila punya gila cinta kepada Laila sampai dijadikan legenda dalam syair haram, syair cinta. Itu diambil contohnya daripada Majnun Laila. Katanya, "Amuru ala diyar Laila wa uqabbilu dan didar wa dan didar fama hubbu diyar syaqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar." Saya lalu di rumahnya Laila dan saya cium dinding rumahnya Laila. Bukanlah saya cium dinding rumah Laila karena dindingnya, tapi karena yang ada di sebalik dinding itu, yang Laila adalah rumahnya pun juga dicium. Ini kata-kata Majnun Laila. Nasib tidak memihak kepada Majnun Laila. Qais
maka ayahnya Laila mengkahwinkan Laila dengan orang lain. Sebelum itu kita cerita ini Qais bin Bulawah. Satu hari dia bercerita dengan beberapa orang yang bersama dengannya, dan ada beberapa orang tua, dan dia potong kambing, apalagi potong otak untuk menjamu tetamu. Setelah itu tak lama daripada itu Laila datang. Ketika sedang memotong daging, maka dipegang daging itu oleh Laila, dan satu daging dipegang oleh Qais, oleh Majnun Laila. Dia potong daging, tapi matanya tengok mukanya Laila. Dipandang dengan pandangan tajam, itu pisau yang potong daging kena tangannya tanpa dia terasa, karena pandangannya kepada Laila, tangannya pun dengan dalam sampai Laila itu tarik dagingnya karena darah yang keluar daripada tangannya si Majnun. Fokusnya pandangan itu sampai merupakan rasa sakit pada tangan yang kena pisau. Yang akan jadi pemilihan tentang Nabi Yusuf nanti kan itu kurang macam itu. Kemudian katanya kita bakar daging ini untuk kita makan bersama, kita makan daging bakar, maka diletakkan di atas api sambil sembah. Dan itu sudah diletakkan macam apa? Diletakkan di atas periuk atau alat pembakaran daging. Katanya Laila, coba tengok itu apa namanya, daging itu mungkin dah masak. Oh ya, dia terus ambil dengan tangannya di atas pembakaran itu. Tanpa dia terasa selesai, baru terasa di tangan dan kotor dengan luka dan luka bakar. Demikian keadaan seorang yang berada dalam cinta yang syaraf, yang betul-betul cintanya menutup segala rasa yang ada pada diri sendiri. Oleh sebab itu dikatakan ini peringkat cinta ini adalah syaraf. Syaraf cinta yang sudah merupakan sesuatu. Nah, ada kalimat syaraf ini yang kita bawa cerita di sini pasal qad syarafa qurba, yakni istri Al-Aziz ini dilamun cinta yang terlalu dalam sehingga merupakan diri statusnya sebagai siapa, sehingga yang kejar itu adalah hamba sahanya sendiri. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kita, yakni kaum wanita ini melihat perbuatan istri Al-Aziz adalah perbuatan yang sesat. Berita sampai kepada istri Al-Aziz, kalau perempuan di negeri Mesir bercakap tentang dirinya, maka dia tak puas hati dengan apa yang dikata oleh kaum wanita di luar. Dalam hatinya mengatakan, kamu semua tak nampak apa yang aku nampak, kamu tak lalui apa yang aku lalui. Mari sini, biar kamu tengok apa yang aku lalui dengan kamu sendiri yang melaluinya. Panggil itu perempuan, fadal, dijemput ke istana oleh istrinya Al-Aziz. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinan wa qalat ikhruj 'alayhinna. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Istri Al-Aziz mendengar perbualan umpatan orang-orang yang mengumpat kaum wanita di negeri Mesir yang tak tahu apa sebenarnya berlaku kepada Zulaikha. Maka mereka anak istri Nabi, istri Al-Aziz mengundang menjemput kaum wanita, dijemput semua, fadlu dibawa ke istana, wa a'tadal lahunna muttaka'an, disediakan muttakan. Muttakan ini tempat untuk orang berbaring, kemudian ada tempat untuk potong buah-buahan, disediakan tempat yang nyaman. Jemputan, maka disediakan tempat yang selesa. Walaupun ini semua adalah itu muslihat,
dendam. Dia tahu rasa apa yang dia rasa, macam itulah. Wa adada lahunna murtakaan wa adada kullu wahidatin minhunna sakinan. Semua yang dijemput, semua dikasih pisau. Bukan satu dua, semua dikasih, supaya tak ada siapa yang terkecuali. Diletakkan di hadapannya tempat untuk bersandar, bantal, dan ada tempat meja untuk nak potong potong buah-buahan. Ya subhanallah, mungkinlah cara waktu itu ada upacara menjamu tetamu itu, time masa potong buah itu dilakukan secara bersama. Mungkin upacaranya seperti itu, jalan lain-lainnya. Sekarang kan kalau di protokol, kalau tempat-tempat tertentu kan sebelum makan itu kadang-kadang ada pinggan, dengan pinggan itu di atasnya ada pinggan besar, pinggan sedang, pinggan kecil, kemudian ada mangkok. Pertama dituangkan sup dulu, lepas tuang sup diambil supnya pindah, lepas itu sikit lagi kue ke atau dulu buah-buahan, lepas itu diangkat pinggan yang kedua, diangkat makanan yang kedua sampai yang lunas dan pinggan yang besar, baru nasi keluar. Ya kan, lepas itu es krim keluar setelah itu. Dia punya sudu, ada sudu bulat, ada sudu besar sikit, ada sudu sedang, ada sudu kecil. Ya kan, sudu yang bulat untuk sudu. Saya cerita di pasal itu saya salah juga. Walaupun awalnya pening, apa disuruh sampai ada banyak global dulu. Jadi protokolnya macam itu. Jadi masa itu, masa diberi buah-buahan, ada upacara atau saat potong buah-buahan secara bersama. Saat acara potong buah-buahan bersama, barulah Zulaikha ini bagi tahu kepada Nabi Yusuf. Qalat wa qalat yakhruj alaihim. Kamu keluar di hadapan. Disuruh lalu saja. Bukan untuk menjumpai berhadapan dengan mereka sempang. Tak, disuruh lalu saja. Lalu si Nabi Yusuf wa qalat yakhruj alaihim. Keluarlah kamu lalu di hadapan mereka. Falamma ra'ainahu, ketika kaum wanita tadi melihat Nabi Yusuf lalu, akarnahu, melihat sesuatu yang menakjubkan mereka. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka kenakan pisau kepada tangan-tangan mereka. Kalimat qatta'a ini dalam bahasa Arab, qatta'a itu memotong berkali-kali, yakni pisau itu kena kepada tangan yang berkali-kali macam itu. Sambil melihat kepada wajah Nabi Yusuf, macam tadi lah itu siapa Majnun Laila, ketika dia potong daging sampai muka Laila macam tu, dia kena tangan tak terasa. Macam itu juga ini perempuan ketika melihat indahnya wajah Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahum, dia kenakan pisau kepada berkali-kali. Wa qulna, mereka mengatakan hasyalillah, ma hadza bashara, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, ini adalah malaikat yang mulia. La ilaha illallah. Itu perempuan bukan malaikat pun, tapi tahu keluar biasaan mereka tanpa menyaksikannya. Diberikan perumpamaan dengan makhluk yang perempuan itu tak tahu. Dan karena dahsyatnya apa yang berlaku kepada wanita tersebut, sehingga pisau kena kepada tangannya tanpa disebut. Jadi dalam tubuh badan manusia ini ada power yang mengalahkan kepada manusia. Bergantung power ini digunakan untuk apa? Kekuatan di dalam ini kuatnya karena Allah, apa saja yang berlaku dalam hidup ini, termasuk mengenai kepada tubuh badannya, akan terasa. Kalau pisau sahaja kena kepada tangan orang yang terkena boleh tak terasa, karena adanya satu keadaan di dalam hati orang itu. Tapi kalau dalam keadaan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Syekh Fudail dan juga Sayyidina Abbad ibn Bishr, dua orang ini ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga di atas bukit dalam peperangan namanya peperangan Hamra'ul Asad. Peperangan Hamra'ul Asad. Di atas bukit satu dengan yang lain sudah berpakat. Aku jaga awal malam,
membaca Al-Quranul Karim dan sholat. Saat dia sholat, ada seorang yang menginap masuk dan melihat ada seorang berdiri di atas bukit. Maka dia menyadari kalau orang berdiri ini adalah seorang yang sedang bertugas sebagai penjaga. Sementara dia ingin masuk untuk membunuh kepada Rasulullah. Maka dia akan lepaskan diri daripada penjaga ini supaya tak diketahui pergerakannya. Maka diputuskan panah oleh dia, kena kepada anggota badannya yang tidak mematikan. Diambil cambuk itu panah, dicampakkan, dia sambung balik sholatnya. Kena panah yang kedua, dicabut, dia buang, disambung sholatnya sampai 3 panah. Barulah dia bercepat sholatnya. Setelah dia bercepat dengan darah yang mengunjungi tubuh badannya, dikejutkan temannya. Setelah dikejutkan temannya, maka orang yang ingin memanah itu tadi lari karena dilihat ada orang lain yang ada di sampingnya, takut diketahui, maka dia lari. Katanya, kenapa kamu sampai 3 panah mengenai diri kamu? Tidak kamu beritahu bantukan aku pada panah yang pertama? Katanya, aku sedang membaca Quran dan aku nikmati bacaan Quran, aku lupa dengan sakitnya panah mengenai tubuh badannya sampai 3 kali panah, dan aku sedar pada waktu itu kalau aku ditugaskan sebagai pengawal. Kalau bukan oleh karena aku akan dilihat tidak menjalankan tugas, yakni kalau tidak diwujudkan, maka dia akan terkena panah yang keempat. Dia boleh terbunuh dengan begitu dia tak jalankan tugas sebagai pengawal. Kalau bukan karena dikhawatiri aku tidak menjalankan tugas sebagai pengawal, aku tak akan percepat sholat aku walaupun panah yang keempat akan mengambil nyawa. Tapi teringat kalau tugas sebagai pengawal dipercepat sholatnya, bukan karena sakit kena panah, tapi karena khawatir tak jalankan tugas. Coba mikir, macam mana dia tak terasa kena panah itu? Bukan karena kerikit. Kaki kita sujud bukan karena kerikit. Aduh, jangan sujud kerikit. Karpet saja kasar saja, macam-macam punya konten. Ini dalam sejarah diceritakan. Sahabat Nabi bernama Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn Awam. Anaknya Asma, cucu istri Abu Bakar Siddiq. Ketika dia sakit dan sakit mukanya itu adalah merebak ke atas, maka dia ingin dipotong kakinya. Katanya boleh potong saat aku dalam sholat. Masuk dalam sholat dipotong kakinya tanpa dia terasa. Jadi ada kekuatan di dalam manusia ini yang kalau dijaga, kalau dipelihara, dia memberikan kekuatan yang luar biasa mengalahkan segala kesusahan yang dilalui dalam hidup kita. Jadi kekuatan itu ada berkenaan dengan yang berlaku kepada perempuan-perempuan di negeri Mesir. Alam ra'ayna akhbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunanna min as-sabirin. Kata istri Zulaikha, istrinya Aziz mengatakan, Zulaikha mengatakan, itu yang kamu maki aku sebelum ini, kamu sendiri sekarang tahu kenapa aku sampai tergelincir dan mengejar kepada Yusuf. Aku kejar dia, fastaqsam, tapi dia jaga dirinya daripada memenuhi keinginan aku. Yang kejar Nabi Yusuf, Zulaikha. Tetapi yang kuat menjaga daripada kejaran itu adalah si Nabi Yusuf. Dan itu sepatutnya seseorang itu tidak mudah untuk berpedaya dengan hidup muslihat perempuan. Kata baginda Rasulullah mengatakan ba'di fitnatun asyaddu 'ala rijal min an-nisa. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum lelaki dari kalangan umat pun lebih daripada fitnah perempuan. Fitnah perempuan.
Nasr adalah raja atau dalam bahasa Inggris Bukharsar, raja Persia. Dulu ketika memerangi Baitul Maqdis saat dihuni oleh Bani Israel, ramai daripada orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh dia dan ramai pula yang dipenjarakan. Dia sudah bercadar untuk membunuh semua yang ada dalam penjara. Malaikat dan seorang menghantarkan kepada Bukharsar perempuan cantik daripada Bani Israel untuk dimiliki oleh Raja Bukharsar. Karena cantiknya itu perempuan, Bukharsar pun terpikat dengannya, hari-hari musik di telinganya untuk tidak membunuh para tawanan. Akhirnya bukan hanya tidak dibunuh, tapi dibebaskan. Seorang raja terpengaruh di dalam Firaun. Apakah menyebabkan Firaun tidak jadi bunuh kepada Nabi Musa? Istrinya Siti Asia kata jangan bunuh dia, kita jadikan dia anak kita, mungkin membawa kebahagiaan kepada kita. Akhirnya Firaun pun juga ikut. Dari lelaki ini tergantungnya di belakang siapa. Kalau baik-baik, bukan semua. Kemudian itu Konstantin itu ibunya adalah seorang Kristen Ortodok. Ayahnya seorang penguasa yang berhala. Berdirinya Empire Konstantinopel itu dengan agama Kristen disebabkan oleh pengaruh seorang ibu terhadap anak. Namanya Helena, pengaruh ibu. Oleh sebab itu dikatakan adalah madrasatun, ibu sekolah bagi anak. Kalau pilih ibu yang betul, akan lahir generasi yang betul. Yakni generasi yang betul bergantung kepada pernikahan yang betul, generasi yang rosak bergantung kepada pernikahan yang rosak. Wal fatra wa tuban nasab kejar dia jaga kehormatannya, wala